Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bersama mengenai materi PPKN kelas 11 semester 2, yakni tentang kasus-kasus di bidang Ipolexos Hankam dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Disimak ya. Nama saya Zaria Maharani, kelas 11 IPA 4, nomor absen 7. A2, Kota Kediri. Kita akan membahas kasus ancaman di bidang Ipolexos Hankam dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, langsung saja. Yang pertama ada A. Kasus-kasus ancaman berdimensi Ipolexos Hankam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang pertama, kasus ancaman berdimensi ideologi. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Ideologi liberalisme yang individualis tidak bisa dibiarkan sebagai sikap hidup masyarakat Indonesia, karena Pancasila memberikan paham bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah kasus ancaman berdimensi politik. Ada beberapa ancaman di bidang politik, di antaranya korupsi, unjuk rasa atau demonstrasi, gerakan separatisme, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Pertama, korupsi. Korupsi mampu memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Selanjutnya adalah unjuk rasa atau demonstrasi. Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya sebagai demonstratif di muka umum. Contohnya, aksi demonstrasi mahasiswa pada September 2019. Selanjutnya, gerakan separatisme. Separatisme merupakan gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara dengan tujuan mendirikan negara sendiri. Misalnya, Timor Timur yang menjadi negara merdeka pada tahun 1999. Selanjutnya, yang ketiga adalah kasus ancaman berdimensi ekonomi, yaitu tidak selektif dalam menggunakan teknologi, ancaman produk luar negeri terhadap eksistensi produk lokal, ancaman terhadap eksistensi tenaga kerja lokal. Yang keempat ada kasus ancaman berdimensi sosial budaya. Ada A. Munculnya gaya hidup konsumtif dan sifat hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi menjadi tujuan utama masyarakat. Sifat hedonisme akan menghabiskan banyak waktu dan uang untuk berbelanja, sehingga gaya hidup menjadi konsumtif. Yang B. Munculnya gejala westernisasi atau peniruan gaya hidup barat. Dan yang C adalah rendahnya kualitas SDM. Yang kelima ada kasus ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Ada beberapa ancaman terkait pertahanan dan keamanan, diantaranya terorisme, spionase, illegal fishing, konflik perbatasan, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui kasus di bidang Ipolexos Hankam, kita akan lanjut mempelajari tentang strategi mengatasi ancaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Disimak ya. Yang pertama ada strategi mengatasi ancaman berdimensi ideologi, yakni mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai upaya menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, yakni strategi mengatasi ancaman berdimensi politik. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan sebagai strategi mengatasi ancaman dimensi politik, yakni pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. Berdasarkan dua pendekatan tersebut, dapat diketahui bahwa ancaman berdimensi politik dapat diatasi dengan beberapa strategi, diantaranya mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, menegakkan supremasi hukum, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah strategi mengatasi ancaman berdimensi ekonomi. Di
Di antaranya ada A. Menciptakan lapangan kerja, B. Pembangunan infrastruktur, C. Penciptaan iklim usaha yang kondusif, D. Pembangunan pererat kerjasama dengan negara lain, dan E. Pemerintah perlu melakukan pengelolaan APBN yang sehat dan produktif demi kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman berdimensi sosial budaya. Ada A. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter masuknya nilai-nilai budaya Barat ke Indonesia, dan yang B. Meningkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran dengan cara mempelajari kebudayaan yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Yang kelima, ada strategi mengatasi ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Indonesia dapat menerapkan strategi pertahanan yang bersifat semesta. Ada pun beberapa bentuk ancamannya dan strategi untuk mengatasinya, yakni A. Ancaman terorisme dengan cara membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pengesahan undang-undang tentang anti-terorisme, dan memperkuat aparat negara. Selanjutnya ada B. Konflik perbatasan dengan cara menguatkan alutsista serta meningkatkan teknologi untuk mengawasi daerah perbatasan, memperkuat penjagaan wilayah perbatasan, dan lain-lain. Yang terakhir ada C. Ancaman illegal fishing dengan cara menyita atau menyandera kapal asing yang melintasi batas kedaulatan negara. Selain itu, pelaku dapat diproses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Oke, sekian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.